هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait pengantar perkuliahan hukum perdata Islam di Indonesia. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, bahwa saya akan mengirimkan video materi karena di masa pandemi ini kita dituntut kreatif, baik mahasiswa maupun saya sendiri dalam hal ini untuk menyampaikan materi agar pembelajaran kita efektif. Banyak media yang harus kita coba. Nah, kali ini saya mencoba menggunakan video presentasi. Semoga ini bisa menambah pembelajaran kita lebih efektif. Nah, nanti untuk video ini, untuk presentasi ini, kalian bisa menonton kapan saja dalam kurun waktu 1 minggu. Dan untuk ketentuan absensi nanti di akhir video akan saya sampaikan. Nah, kalian bisa tonton ini nanti di YouTube, akan saya upload di YouTube. Nah, harapannya ketika menonton di YouTube itu cari posisi yang kalian ada wifi untuk penghematan kuota ya. Nah, itu. Baik, kita masuk ke materi inti, yaitu tentang hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, hukum perdata Islam di Indonesia ada setidaknya 4 kata ataupun 4 kata subjek yang dalam hal ini menjadi pembahasan kita. Pertama itu hukum, yang kedua ada perdata, yang ketiga ada Islam, yang keempat ada di Indonesia. Nah, itu yang jadi fokus kita. Kita tidak membahas hukum perdata Eropa atau hukum perdata umum yang masuk sebenarnya nanti ada sedikit kita singgung, mau tidak mau harus kita singgung, tetapi nanti fokus kita adalah hukum perdata Islam. Nah, hukum perdata Islam yang di mana, yaitu yang di Indonesia. Nah, sebelum memasuki pada inti apa sih yang dibahas di hukum perdata Islam atau bagaimana sih hukum perdata Islam itu diterapkan di Indonesia, kita tidak terlepas dari pertama kita harus mengetahui pengertian dulu, yang kedua adalah dari sisi historis atau sejarah. Nah, sejarahnya bagaimana hukum perdata Islam itu terbentuk di Indonesia ya. Nanti di pembahasan ini yang lebih banyak adalah secara dari segi historis atau sejarah. Nah, kita masuk ke pengertian secara gramatikal ya. Nah, pengertian secara gramatikal ini atau lebih sering mungkin kalian temukan yaitu dari secara etimologis atau secara bahasa. Nah, saya cuma menampilkan hukum dan perdata. Untuk Islam itu kalian sudah tahu bahwa itu agama kita, kemudian Indonesia itu negara kita. Nah, untuk hukum sendiri secara umum, secara universal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, kemudian terbentuk dengan undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokannya adalah kaidah, ketentuan. Nah, dalam hal ini spesifiknya atau sering kita temukan adalah hukum itu mengikat, ada larangan, ada perintah ya. Nah, kemudian menurut salah satu ahli yaitu Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Nah, dalam hal ini hukum mengikat seluruh aspek dari masyarakat itu sendiri, baik masyarakat secara umum maupun penegak hukum itu sendiri. Nah, dalam hal ini Aristoteles mengkiaskan penegak hukum itu dengan hakim. Nah, kemudian apa itu hukum perdata? Mungkin kalian sudah semester sebelumnya sudah belajar hukum perdata. Nah, hukum perdata itu adalah ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Nah, istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda atau sebut burgerlijk recht, atau dalam yang kalian sering dengar itu Burgerlijk Wetboek, yaitu adalah kitab undang-undang hukum perdata. Nah, itu kitab undang-undang hukum perdata yang mana? Yaitu yang umum ataupun yang warisan dari Belanda ya. Nah,
Jadi kata kuncinya hukum perdata itulah hak dan kewajiban antar individu. Biasanya itu selalu menyangkut kepentingan perseorangan. Itu kata kuncinya yang harus kalian pahami, bahwa hukum perdata itu adalah hak dan kewajiban yang berkaitan tentang hak dan kewajiban antar individu atau perseorangan. Nah, di sini saya mencantumkan pendapat dari Profesor Sudikno Martokusumo bahwa hukum perdata itu adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Jadi ditemukan bahwa kasus-kasus hukum perdata itu pasti tentang hubungan satu orang dengan orang lain, misalkan tentang, kalau di perdata Islam kan tentang waris, kan itu hubungan orang keluarga, kan itu tentang keluarga orang yang satu dengan orang lainnya. Baik, adapun secara istilah sedikit diambil dari kata hukum perdata Islam Indonesia adalah hukum perdata Islam adalah hukum Islam yang telah berlaku berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang diberlakukan secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum di Indonesia. Isinya dalam lingkup muamalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan perwakawan serta ekonomi syariah. Nah, jadi hukum perdata itu karena dari Islam, sumber utamanya juga Al-Quran dan Hadis, sumber utamanya ya. Walaupun dalam hal ini tidak semua hukum yang ada tentang hukum perkawinan, kewarisan, segala macamnya itu diambil untuk diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Tapi yang pasti hukum perdata Islam di Indonesia yang berlaku itu bersumber dari Al-Quran Hadis yang diberlakukan secara yuridis formal atau menjadi hukum positif ya di Indonesia. Nah, ini nanti seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di RPS kita, bahwa kita akan membahas tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, dari pengertian ini mungkin bisa dipahami bahwa hukum perdata Islam itu adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang diberlakukan secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam lingkup muamalah ya, lingkup muamalah ini atau perdata, dan dalam hal ini seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat. Nah, kita lanjut. Nah, saatnya kita memasuki bagaimana kajian historis terbentuknya hukum perdata Islam di Indonesia. Ya. Oh, ini ada, jadi dalam hal ini ada melewati beberapa fase. Pertama, fase awal masuknya ke Indonesia. Yang kedua adalah fase masuknya kolonialisme barat. Kemudian fase penjajahan Jepang, ini ketinggalan nih. Ada fase kemerdekaan, dan kemudian yang selanjutnya adalah fase reformasi. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum perdata Islam Indonesia dalam kajian historis, tidak lepas dari bagaimana masuknya Islam ke Indonesia itu sendiri. Nah, jadi dari awal Islam masuknya ke Indonesia itu kan seperti kita ketahui bahwa itu sekitar, dalam buku catatan-catatan literatur sejarah, itu sekitar 1 Hijriah diprediksi ya. Yang pendapat yang paling kuat adalah dibawa oleh pedagang, yang awal mulanya itu adalah ketika Samudra Pasai berdiri, atau itu di Sumatera, di Aceh. Nah, itu adalah awal mula Islam berkembang atau berdiri di Indonesia. Nah, itu pendapat yang paling kuat, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain bahwa Islam itu sudah berkembang sebelumnya dan segala macamnya, tapi kita memakai pendapat yang paling kuat bahwa Islam masuk itu di bawah pedagang Hujarat dalam hal ini. Kemudian berkembang pertama kali berdirinya Samudra Pasai di Aceh. Nah, kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, disitulah berkembang awal mula Islam di Indonesia itu terbentuk. Nah, pada awal mula itu kan kerajaan berdiri, kemudian ada kerajaan setelah Samudra Pasai, kemudian di Jawa ada Demak dan segala macam, bahkan di Kalimantan ada kerajaan Banjar dan segala macamnya. Nah, itu